Baik, pemirsa, kembali di Inside Story with Anggi. Seperti yang tadi kita udah bahas, kalau udah bicara dengan para kuasa hukum, sepertinya tuh angka 1 dan 2 di tengah-tengah antara 1 2 tuh harus jadi celah untuk masuknya. Tadi kalau katanya Pak Otto dan tadi dari Bang Ari juga udah menjelaskan kalau bukti-bukti di bawah persidangan itu sebetulnya nggak membuktikan. Gimana tuh Pak Lutfi? Ya, boleh nggak saya minum dulu? Boleh. Ini biar nggak tegang juga. Kan? Jadi, karena memang sekarang itu masyarakat betul-betul ya, sedang menunggu ya hasil putusan MK nanti gimana. Tapi gimana tuh Pak? Jadi begini, saya ingin juga berbeda dengan Bang Otto. Yang Bang Otto jelaskan tadi, MK itu tugasnya ya menurut pengertian saya the guardian of law, the guardian of act. Jadi penjaga undang-undang. Bukan the guardian of constitution. Kalau penjelasan Bang Otto itu. Karena yang menjadi patokan, rujukan utama ya MK itu, majelis itu dalam memutuskan dan mengambil keputusan itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan nuraninya. Ya. Jadi berbeda saya dengan Bang Otto di situ. Ya. Jadi pemahaman kita mungkin beda paradigma juga di situ. Nah, kalau seperti yang tadi disebut-sebut, kenapa Mbak Anggi juga mengatakan kan, ya Bawaslu dengan mengutip kita, Bawaslu itu kan memang di 454 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu kan dia harus aktif. Makanya saya bilang tadi kan ini pengawas, harusnya mengawas bukan menerima laporan. Ya kan? Nah, kalau pertanyaan Mbak Anggi apa lagi? Bahwa bukti-bukti yang dihadirkan persidangan itu sebenarnya tidak membuktikan adanya pelanggaran yang TSM tadi itu. Nah, itu kan tadi Pak Otto menyampaikan itu. Itu justru kalau kami yakin bahwa kami yakin itu terbukti ya dengan dengan ahli yang kita hadirkan ya, kemudian dengan saksi-saksi fakta yang kita hadirkan. Bahkan ketika Yusril Iza Mahendra, saya kutip di dalam saya tanyakan kepada ahli waktu itu. Kan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwasanya putusan MK nomor 90 ya, yang terkait umur itu ya, itu adalah penyelundupan hukum. Dan di situ ada dia bilang penyelundupan hukum dan dia akui itu, dan dia bilang bahwa andaikan saya itu Gibran, kan dia bilang begitu, andaikan saya Gibran ya, maka saya tidak akan maju sebagai calon wakil presiden. Dan itu dia katakan, diakui di dalam persidangan, menjadi sebuah fakta persidangan begitu. Nah, dan kita katakan tadi kan itu kan sebetulnya sumber masalahnya. Dan kemudian kita katakan bahwa itu harusnya ditindaklanjuti karena putusan MK itu bukan self-executing ya. Jadi PKPU nomor 19 itu harus dirubah dulu. Tapi ini kan nyelonong. Gibran nyelonong. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang prosedural yang sudah dilakukan. Ya. Jadi bukan hanya bagi kami bukan hanya pelanggaran prosedural, tapi juga pelanggaran substantif. Ya. Adanya ketidaknetralan dari Polri, dari TNI, dari Istana juga, ya. Itu bagi kami sudah merupakan bukti yang kuat dan tentu terserah kepada majelis hakim, ya. Majelis hakim nanti yang akan mempertimbangkan dengan sikap statementship-nya itu, dengan sikap kenegarawanannya itu, bagaimana para hakim ini bisa menjadi penjaga konstitusi dan menjadi pejuang keadilan. Dan ini momentum yang sangat penting, ya. Maka saya dalam satu wawancara saya bilang bahwa ini Hari Kartini loh, 21 ya, kan ada hakim MK-nya kan ada wanita satu. Maka kita berharap dia benar-benar seperti Raden Ajeng Kartini, benar-benar menjadi pejuang dan pendekar keadilan. Dan tanggal 22 April itu adalah yang putusan ini nanti, itu Hari Bumi Sedunia. Dan itu penting, ini tanggal yang sangat penting. Tanggal-tanggal krusial. Tanggal-tanggal krusial. Saya tertarik itu tadi, Pak Lutfi, kalau bicara soal Kartini gitu kan, habis gelap terbitlah terang. Nah, berkaitan dengan itu kan baru-baru ini juga lagi ramai Pak Otto dan juga Bang Ari ya, soal surat Ibu Mega, ya kan, berbondong-bondong nih mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan, amicus curiae ya. Tanggapannya gimana tuh kalau? Oh iya, kalau bagi saya Ibu Mega panutan ya. Ibu Mega itu adalah legend bagi kami, dan beliau ingin memberi contoh, dan beliau mengatakan kami warga negara, sebagai warga negara. Walaupun dia ketua umum partai. Menurut saya tidak ada satupun ketua umum partai yang begitu concern dengan persoalan ini. Persoalan kenegarawanan, persoalan Mahkamah Konstitusi.
Bahkan beliau menulis Syahada Nasional yang begitu luar biasa tulisannya, sangat komprehensif dan memberikan warning ya. Hati-hati loh Mahkamah Konstitusi, Anda ini harapan kami, penjaga demokrasi, penjaga rule of law, kami taruh di pundak Anda. Itu menurut saya sangat luar biasa Ibu Mega, dan saya respect sekali dengan sikap beliau itu. Berarti itu untuk mengingatkan MK ya, untuk tetap berdiri pada keadilan. Kalau Pak Oto melihatnya? Sebelum ke Amikus Kuria sedikit saya sampaikan dulu tadi, saya tetap mengatakan bahwa MK itu adalah guardian of constitution, tidak penjaga undang-undang. Cuma operasional daripada undang-undang dasar itu kan diwujudkan, dilaksanakan kan melalui undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang diturunkan dari undang-undang dasar, maka ini juga harus dijaga. Menjaga konstitusi tetap juga harus menjaga undang-undang. Itu satu. Nah mengenai Amikus Kuria ini, begini ya. Ini terus terang aja adanya kan mulanya itu di zaman Romawi ya. Amikus Kuria itu ya. Di abad 14, 17 dan sebagainya. Nah, praktek dari Amikus Kuria ini di beberapa negara itu ada yang sudah diformalkan, ada yang informal. Di Brazil juga itu diformalkan, di Argentina itu diformalkan, di Rusia kalau saya tidak salah itu belum diformalkan, Indonesia juga tidak diformalkan. Nah, jadi sehingga dalam praktek-praktek Amikus Kuria ini banyak, ada yang sebenarnya Amikus Kuria ini adalah sebenarnya kan dia friend of the court gitu ya. Kalau orang Latin bilang itu comrade gitu ya, teman gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya itu adalah ada suatu perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak merupakan pihak di dalam perkara. Tapi dia punya kepentingan, ya, dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara ini dalam arti kedua belah perkara ini, tapi dia punya kepentingan untuk memberikan pendapat kepada hakim, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam prakteknya di masa lalu, biasanya pengadilan bisa memanggil orang ini bersaksi, memberikan suatu pendapatnya, semacam legal opinion di pengadilan. Tapi bisa juga dia sendiri yang mengajukan diri untuk bisa bersaksi, untuk bisa menyampaikan pendapatnya di muka pengadilan. Nah, suatu contoh kalau Ibu Mega umpamanya tadinya, dia bisa sebenarnya menulis surat kepada MK, saya mau bisa diterima nggak sebagai Amikus Curiae, dan dia datang ke pengadilan menjelaskan semua pendapatnya. Nah, sekarang yang ditempuh ada juga memang yang melalui surat saja. Nah, kalau melalui surat saja, itu nanti kan tergantung hakim mau menilai atau tidak. Tetapi, kenapa saya selalu persoalkan Amikus Curiae ini untuk Ibu Mega nggak tepat? Karena sesungguhnya Amikus Curiae ini tidak boleh pihak yang berperkara. Kalau dia menjadi pihak yang berperkara, maka itu menjadi tidak independen gitu loh. Kepentingan yang dibelanya menjadi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Kan itu menjadi salahnya. Justru seharusnya bukan dari pihak itu. Bukan dari pihak yang berperkara. Harus dari pihak yang luar, yang independen, yang menaruh perhatian kepada pengadilan ini. Yang berperkara bukan Bu Mega Bang, tapi Ganjar sama Mahfud. Iya, tetapi gimana kan dia kan orang yang memilih mendukung Ganjar dan Mahfud. Ya kan, dia kan partai pengusung. Kan ada kepentingan langsung di sana. Tetapi surat kuasanya itu dari Ganjar dan Mahfud. Formalnya mungkin begitu, tapi kan sejak substantifnya kan pihak jadi dalam perkara ini. Ini tidak formal gitu ya. Jadi hakim itu akan melihat independensi si orang yang memberikan pendapat ini, gitu loh. Harus dilihat tuh. Sebab kalau ini menyangkut perdata, ini kan MK beda, tapi satu contoh aja. Kalau perdata, kalau ada pihak dia berperkara, dia bisa mengajukan intervensi kalau dia punya kepentingan kepada perkara. Tapi ini diharapkan dari kelompok tertentu, tokoh-tokoh dulu dianggap ini, kalau sampai ini di pengadilan mungkin butuh pendapat gitu loh. Butuh pendapat, maka dia memberikan pendapat. Nah, di Indonesia ini prakteknya ini ada, tetapi tidak diformalkan. Ya, tidak diformalkan. Karena di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, memang ada di sana disebutkan hakim maupun hakim MK wajib menggali hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang ditempuhnya, ini yang diambil gitu kan. Jadi diharapkanlah kalau adalah tokoh, umpamanya kampus umpamanya, kalau dia nggak netral, dia ingin memberikan sumbang pemikirannya kepada hakim untuk membantu menyelesaikan pengadilan ini, maka dia memberikan pendapatnya. Tapi perlu diingat, Mahkamah Konstitusi, hakim tidak terikat kepada Amikus Curiae. Oke, singkatnya kalau dari Bang Ari. Ya Anggi, jadi kita melihat ini hal yang positif ya. Daripada kita misalnya membuat aksi-aksi seperti zaman-zaman dulu ya, demo yang banyak masyarakat lalu mengganggu ketertiban, ini lebih positif kalau menurut saya. Ya, artinya
kita sudah melihat dari sejak awal kalangan kampus, para guru-guru besar telah memberikan pendapat mereka. Ya, bagaimana guru besar hampir di semua universitas terkemuka. Saya tegaskan universitas terkemuka ya, bukan universitas yang lain-lainnya. Universitas terkemuka telah memberikan keprihatinan mereka terhadap proses pemilu kita ini. Ini guru besar kita loh, kita harus wajib hargai. Mereka dengan tulus ikhlas, mereka bukan orang politik, mereka tidak ada kepentingan apa-apa, mereka cuma prihatin terhadap kondisi bangsa kita ini. Lalu mereka tuangkan dalam bentuk yang tadi Bang Otto sampaikan, semacam legal opinion, sebagai macam pendapat hukum, mengingatkan Majelis Hakim yang mulia, ini suara kami loh, suara kampus, suara masyarakat. Nah, kalau Bu Mega, tentunya beliau sebagai tokoh politik, ya, sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, itu sah-sah saja. Karena belakangan kami juga dapat informasi bahwa banyak tokoh-tokoh agama juga sudah memasukkan. Kemarin Pak Din, lalu ada siapa? Mahasiswa juga. Mahasiswa, ada Habib Rizik, ada siapa-siapa, memasukkan semua nih surat-surat. Ini lebih hal, kalau menurut saya lebih positif, supaya betul-betul menjadi lebih komprehensif penilaian hakim. Bahwa ini loh suara masyarakat, bahwa mereka tuh pengen betul bahwa pemilu kita ini berjalan dengan baik, dengan demokratis, supaya bangsa masa depan kita ini bisa jauh lebih baik. Bayangkan, sebentar lagi kita mau pilkada, ya, ratusan kepala daerah akan kita pilih. Kalau pola-pola seperti ini kita ikutin, lalu kepala-kepala daerah itu memilih pimpinan kepala daerahnya dengan pola-pola seperti ini, kita sudah bisa bayangkan pimpinan kepala daerah apa yang akan terpilih nanti. Lalu bagaimana dengan proses pemerintahannya? Dia akan memilih juga orang-orang yang mendukung dia tadi, bukan orang-orang profesional. Apa yang akan terjadi? Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik ujung-ujungnya. Kembalinya yang rugi agak masyarakat lagi, bangsa ini lagi. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti kita bikin sesi 2-nya mungkin. Tanggal 22 kan hari bumi. Jadi Immanuel Kant itu bilang begini. Immanuel Kant ya bilang ya, jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Nah, ini hari luar bumi. Biasa. 22 ya, tanggal 22 April ini hari bumi sedunia. Hari bumi sedunia. Semoga didengar oleh majelis hakim. Semoga didengar. Emang seru ya kalau misalnya ngobrol sama tiga. Hebat banget ini hari buminya ini dulu. Dari masing-masing kuasa hukum, baik dari tim Amin, Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Semua punya argumentasinya. Mana yang tepat, mana yang kurang tepat, nanti semuanya kita tunggu hasilnya pemirsa tanggal 22 April. Bagaimana Majelis Hakim akan memutuskan, ini harapan bangsa Indonesia ada di pundak para Majelis Hakim. Kami juga berharap bisa memutuskan betul-betul yang sesuai dengan keadilan yang substantif dan juga bagaimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang terutama dari kepentingan politik. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang. Sampai jumpa.